Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Jumiana, Makfirayanti, dan Haslinda. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi yaitu deret Taylor dan deret Maclaurin. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi, yaitu misalkan fx bisa dituliskan sebagai deret pangkat sigma n menuju 0 sampai hingga an dikali x kurang a pangkat n, maka an haruslah tertentu. Diberikan fx sama dengan a0 ditambah a1 dikali x kurang a ditambah a2 dikali di x kurang a pangkat 2 ditambah a3 dikali x kurang a pangkat 3 ditambah dan seterusnya, atau fa sama dengan a0 sama dengan fa per 0 faktorial. Kita gunakan turunan untuk mencari nilai A0, A1, A2, dan A3. Kita lakukan turunan pertama, yaitu f aksen X sama dengan A1 ditambah 2A2 dikali X A ditambah 3A3 dikali X kurang A pangkat 2 ditambah 4A4 X kurang A pangkat 3 dan seterusnya, atau f aksen A sama dengan A1 sama dengan f aksen A per 1 faktorial. Selanjutnya kita turunkan kembali, yaitu dari turunan kedua kita menghasilkan f aksen A sama dengan 2A2 ditambah 3 faktorial A3 dikali X kurang A ditambah 12A4 dikali X kurang A pangkat 2 ditambah 20 dikali X kurang A pangkat 3, atau FA sama dengan 2A2 menuju A2 sama dengan FA per 2 faktorial. Kemudian kita lakukan kembali penurunan ketiga, yaitu lalu kita menghasilkan 3 faktorial A3 menuju A3 F A per 3 faktorial, sehingga jika sigma n sama dengan 0 menuju hingga an x kurang a pangkat n, maka an sama dengan f pangkat n a per n faktorial. Selanjutnya kita masuk pada teorema A, teorema ketunggalan atau uniqueness theory. Andaikan f memenuhi, fx sama dengan a0 ditambah a1 dikali x kurang a ditambah a2 dikali x kurang a pangkat 2 ditambah a3 x kurang a pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Untuk semua x dalam suatu interval di sekitar a, maka an sama dengan f pangkat n a per n faktorial, di mana deret pangkat dalam x kurang a untuk fx disebut deret Taylor bagi fx, sedangkan ketika a sama dengan 0, deret pangkat disebut deret Maclaurin bagi fx. Selanjutnya kita masuk pada teorema B, yaitu rumus Taylor dengan sisa. Misalkan f fungsi yang turunan ke n ditambah 1 atau f pangkat
N tambah 1X ada untuk masing-masing X dan interval terbuka I yang mengandung A, maka untuk masing-masing X dalam I, Fx sama dengan Fa ditambah F aksen A dikali X kurang A ditambah F turunan 3 kali A per 2 faktorial dikali X kurang A pangkat 2 ditambah F pangkat N A per N faktorial dikali X kurang A pangkat N ditambah Rn X dengan sisa atau galat Rn X diberikan oleh rumus Rn X sama dengan F pangkat N tambah 1 C per N tambah 1 faktorial dikali X kurang A pangkat N tambah 1. Dan selanjutnya kita masuk pada teorema C, teorema Taylor. Misalkan F adalah fungsi dengan turunan semua tingkat dalam interval A kurang R, A tambah R deret Taylor, di mana Fa ditambah F aksen A dikali X kurang A ditambah F turunan 2 kali A per 2 faktorial dikali X kurang A pangkat 2 ditambah F turunan 3 kali A per 3 faktorial dikali X kurang A pangkat 3 ditambah dan seterusnya, di mana dinyatakan fungsi F pada interval A kurang R atau A tambah R jika dan hanya jika limit N menuju tak terhingga Rn X sama dengan 0. Kemudian di mana Rn X adalah sisa dalam rumus Taylor, yaitu Rn X sama dengan F pangkat N tambah 1 C per N tambah 1 faktorial dikali X kurang A pangkat N tambah 1, dan C suatu titik di dalam A kurang R atau A tambah R. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal 1. Tentukan uraian deret Taylor di X sama dengan 1/2 untuk menghampiri fungsi Fx sama dengan E pangkat 2X. Adapun penyelesaiannya yaitu Fx sama dengan E pangkat 2X menuju F 1/2 sama dengan E pangkat 2 1/2 sama dengan E. Kita turunkan yaitu F aksen X sama dengan 2E 2X menuju F aksen 1/2 sama dengan 2E pangkat 2 1/2 sama dengan 2E. Kemudian hasil dari turunan keduanya yaitu 4E pangkat 2X menuju F turunan 2 kali 1/2 sama dengan 4E pangkat 2 1/2 sama dengan 4E. Kemudian kita turunkan kembali menjadi turunan ketiga yaitu 8E pangkat 2 menuju F turunan 3 kali 1/2 sama dengan 8E pangkat 2 1/2 sama dengan 8E. Kemudian Fnx sama dengan 2n E pangkat 2x menuju Fn 1/2 sama dengan 2n E pangkat 2 1/2 sama dengan 2 pangkat n E. Substitusikan nilai E pangkat 2x sama dengan E ditambah 2E sama dengan
E pangkat 2X sama dengan E ditambah 2E per 1 faktorial dikali X kurang 1/2 ditambah 4E per 2 faktorial dikali X kurang 1/2 ditambah 8E per 3 faktorial dikali X kurang 1/2 ditambah 2 pangkat N E per N faktorial dikali X kurang 1/2. Yang kedua adalah carilah deret Maclaurin untuk sin X dan buktikan bahwa deret itu menyatakan sin X untuk semua X. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah kita mencari deret Maclaurin untuk sin X dan kita membuktikan bahwa deret itu menyatakan sin X untuk semua X. Nah, yang pertama kita cari deret Maclaurinnya. Caranya kita turunkan sin X. Untuk turunan yang pertama, sin X yaitu cos X. Untuk turunan yang kedua, min sin X. Turunan ketiga, minus cos X. Turunan keempat, sin X. Selanjutnya kita substitusikan X sama dengan 0 ke fungsi fx. Kenapa X sama dengan 0? Karena yang diketahui dalam soal itu adalah deret Maclaurin, di mana deret Maclaurin ini X-nya itu selalu bernilai 0. Nah, sehingga kita peroleh nilai dari turunan pertama sampai turunan keempat, yaitu 0, 1, 0, min 1, 0. Selanjutnya kita substitusikan ke teorema C, yaitu teorema Taylor. Dalam teorema Taylor dan Maclaurin itu sama saja, cuman yang membedakan adalah jika deret Taylor itu X-nya itu dikurang A. Nah, sedangkan dalam deret Maclaurin itu A-nya sama dengan 0. Jadi kita substitusikan A-nya itu sama dengan 0. Nah, sehingga sin X sama dengan 0 ditambah 1 per 1 faktorial X dikurang 0 ditambah 0 per 2 faktorial X dikurang 0 pangkat 2 dan seterusnya. Sin X sama dengan 0 ditambah X ditambah 0 dikurang X pangkat 3 dibagi 3 faktorial dan seterusnya. Sin X sama dengan, nah karena ini 0 jadi kita tidak tuliskan ulang. Sin X sama dengan X dikurang X pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah X pangkat 5 dibagi 5 faktorial dikurang X pangkat 7 bagi 7 faktorial dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita ingin membuktikan apakah deret itu menyatakan sin X untuk semua X. Nah, ini valid untuk semua X asalkan kita dapat menunjukkan bahwa sisanya itu sama dengan 0. Karena mutlak f pangkat n tambah 1x sama dengan mutlak sin x, atau mutlak f pangkat n tambah 1x sama dengan mutlak cos x, dengan mutlak sin x-nya itu lebih kecil sama dengan 1 dan mutlak cos x-nya itu lebih kecil sama dengan 1. Nah, kita substitusikan f pangkat n tambah 1c-nya itu menjadi lebih kecil sama dengan 1, ya, lebih kecil sama dengan 1. Nah, sehingga tandanya di sini berubah jadi lebih kecil sama dengan. Karena mutlak x pangkat n tambah 1 dibagi n tambah 1 faktorial itu
menuju 0 saat n-nya itu menuju tak hingga. Nah, sehingga karena ini menuju 0, maka limit n mendekati tak hingga mutlak Rn-nya itu juga menuju 0. Nah, sehingga kita dapat membuktikan bahwa deret dari Maclaurin untuk sin X yaitu X dikurang X pangkat 3 bagi 3 faktorial ditambah X pangkat 5 bagi 5 faktorial dikurang X pangkat 7 bagi 7 faktorial dan seterusnya itu menyatakan sin X untuk semua X. Contoh soal yang ketiga yaitu tentukan deret Maclaurin untuk cos X dan buktikan bahwa deret itu menyatakan cos X untuk semua X. Nah, kita tahu bahwa turunan dari sin X itu sama dengan cos X. Nah, di mana fungsi fx sama dengan sin X itu sebelumnya tadi sudah kita dapatkan deret Maclaurinnya. Maka kita dapat menurunkan deret Maclaurin dari sin X yang telah diperoleh sebelumnya. Nah, di mana ini sin X sama dengan X dikurang X pangkat 3 bagi 3 faktorial ditambah X pangkat 5 bagi 5 faktorial dikurang X pangkat 7 bagi 7 faktorial dan seterusnya. Nah, kita tinggal turunkan saja sin X sama dengan 1 dikurang, nah ini X pangkat 3 ketika kita turunkan menjadi 3X pangkat 2 dibagi, nah ini 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 jadi 6, jadi 3X pangkat 2 dibagi 6, nah disederhanakan menjadi X pangkat 2 bagi 2 faktorial ditambah X pangkat 4 bagi 4 faktorial dan seterusnya. Jadi deret Maclaurin untuk fx sama dengan cos X untuk semua X adalah cos X sama dengan 1 dikurang X pangkat 2 dibagi 2 faktorial ditambah X pangkat 4 bagi 4 faktorial dikurang X pangkat 6 bagi 6 faktorial dan seterusnya. Selanjutnya untuk teorema D yaitu teorema binomial. Kita semua mengenal rumus binomial untuk bilangan bulat positif P, di mana 1 ditambah X pangkat P sama dengan 1 ditambah P1X ditambah P2X pangkat 2 dan seterusnya, dengan rumus ini merupakan rumus dari permutasi. Nah, perhatikan bahwa jika kita mendefinisikan ulang PK-nya berupa, nah ini PK-nya sama dengan P dikali P dikurang 1 kali P kurang 2 dan seterusnya sampai P dikurang K tambah 1 dibagi K faktorial. Maka PK-nya itu masuk akal untuk sebarang bilangan real P, asalkan K-nya itu bilangan bulat positif. Nah, tentu saja jika P-nya itu bilangan positif, maka definisi baru yaitu P faktorial dibagi K faktorial dikali P dikurang K faktorial. Teorema D yaitu deret binomial untuk sebarang bilangan real P dan untuk mutlak X lebih kecil 1, di mana 1 ditambah X pangkat P sama dengan 1 ditambah P1X ditambah P2X pangkat 2 ditambah P3X pangkat 3 dan seterusnya. Untuk lebih memahaminya, maka kita masuk pada contoh soal, yaitu nyatakan 1 dikurang X pangkat minus 2 dalam deret Maclaurin untuk X lebih kecil minus 1 lebih kecil 1. Nah, di sini kita bisa lihat dalam soalnya itu tandanya negatif. Nah, sedangkan pada teorema
tandanya itu positif. Maka kita terlebih dahulu memisalkan minus x-nya itu sama dengan x. Maka di sini tandanya berubah menjadi positif. Sama dengan 1 ditambah minus 2x. Nah, minus 2x-nya ini diperoleh dari teorema sebelumnya untuk P1x-nya. Nah, dimana caranya itu pangkatnya kita bagi dengan 1, minus 2 dibagi 1, jadi minus 2x. Kemudian ditambah minus 2 dikali, nah pangkatnya ini dikurang 1, minus 2 dikurang 1 menjadi minus 3, x pangkat 2 dibagi 2 faktorial, ditambah minus 2 dikali minus 3, kemudian minus 3 ini dikurang dengan 1 menjadi minus 4, x pangkat 3 dibagi 3 faktorial, dan seterusnya. Sama dengan 1 dikurang 2x ditambah, nah ini minus 2 dikali minus 3, x pangkat 2 dibagi 2 faktorial itu sama dengan 6x pangkat 2 dibagi 2 menjadi 3x pangkat 2. Kemudian ini minus 2 dikali minus 3 sama dengan positif 6 dikali minus 4, x pangkat 3 menjadi minus 24x pangkat 3 dibagi, nah 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1, jadi 6. Jadi minus 24x pangkat 3 dibagi 6 sama dengan minus 4x pangkat 3 ditambah seterusnya. Nah, kemudian kita kembalikan bentuk kesemulanya, dimana tadi x-nya itu dimisalkan sebagai minus x. Nah, kita ganti x-nya itu menjadi minus x, baik itu di ruas kanan maupun di ruas kiri. Jadi 1 dikurang x pangkat minus 2 sama dengan 1 ditambah 2x ditambah 3x pangkat 2 ditambah 4x pangkat 3 dan seterusnya. Sekian materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.